orang Kristiani seluruh dunia ini tidak ada yang memakai kain kafan. Mereka laki-laki pakai jas lengkap dengan dasi, dengan sepatu, sedangkan perempuan memakai pakaian pengantin. Kamu tidak harus menjadi seperti orang Italia supaya menjadi seorang Katolik. Kamu tidak harus memiliki budaya seperti orang Timur Tengah supaya bisa menjadi pengikut Kristus. Halo, Culprit, pace bene, masih di mea culpa. Ada satu pertanyaan. Yesus meninggal lalu dikafani. Mengapa orang Kristen tidak dikafani? Malah pakai jas, pakai sepatu, pakai dasi lagi, dasi kupu-kupu atau dasi biasa. Atau dasi apa namanya. Para Culprit, semoga kabar kita sehat-sehat saja dan salam jumpa kembali di video ini. Dan saya buat video ini setelah ada yang bertanya, oke? Ada orang mempertanyakan apa yang dikatakan oleh salah satu ustazah, Irene Handono. Sekali lagi saya mau katakan, saya buat video ini bukan untuk beliau, ya. Dan bukan untuk berdebat sebagaimana para Culprit biasa menonton debat. No. Kita mau buat di level yang lain. Kita mau studi, belajar. Kita mempelajari sesuatu yang praktis dan aktual. Apa yang ditanyakan orang. Oke, itu hantaran singkat ya. Maka kalau ada yang bertanya, frater, tidak usah tanggapi. Bukan untuk menanggapi dia, tapi untuk menambah pengetahuan kita. Setelah mendengarkan itu, pertanyaan itu, mengapa Yesus dikafani sementara kalian orang Kristen tidak? Akhirnya kita harus belajar, benar juga. Mengapa? Mari kita lanjutkan. Nabi Isa alaihissalam pun mengajarkan tata cara pemakaman. Bahkan Nabi Isa dimakamkan dengan menggunakan kain kafan. Tapi bisa kita lihat, orang Kristiani seluruh dunia ini tidak ada yang memakai kain kafan. Mereka laki-laki pakai jas lengkap dengan dasi, dengan sepatu, sedangkan perempuan memakai pakaian pengantin. Padahal Nabi Isa mengajarkan dengan kain kafan. Kembali ke pertanyaan itu, mengapa orang Kristen kalau meninggal tidak dikafani sementara Yesus dikafani? Orang Kristen meninggal pakai jas, pakai sepatu. Bukan hanya itu, dibuat pula kitab suci dan rosario di tangannya. Padahal semasa hidup tidak pernah berdua rosario, tidak pernah pula baca kitab suci. Ini soal kultur ya. Penerusan karya keselamatan hendaknya dibawa ke dalam budaya setempat, adat istiadat, dengan mencegah adanya sinkretisme atau indiferentisme dan partikularisme atau yang lain paham-paham yang rentan merusak ajaran iman. Sinkretisme, penggabungan ajaran-ajaran sehingga ada pengaburan. Digabung dan menjadi kabur. Bukan itu. Tetapi kita masuk ke dalam budaya. So, siapa teladan kita dalam hal ini? Kristus sendiri sudah inkulturasi. Kristus masuk ke dalam budaya manusia. Allah yang masuk ke dalam budaya manusia, itulah Kristus. Bukan terbang di negeri antah berantah. Masuk ke budaya itu berarti dia hidup seperti manusia. Dia makan, dia minum, dia lapar, dia haus, dia mati. Tapi karena dia Allah, dia bangkit. Masuk ke dalam budaya ini harus dimengerti secara lebih mendalam lagi. Gereja hadir, Kristus hadir, masuk ke dalam budaya siapapun dan dimanapun. Masuk ke budaya orang Batak Toba, Batak Karo, Simalungun, Nias, Jawa, macam-macam lagi yang lain. Maka harus dibawa. Ketika seorang Batak menjadi Kristen, dia tidak harus menjadi seperti orang Yahudi. Ketika seorang Jawa menjadi Kristen, dia tidak harus dengan kain kafan. Kalau biasa diselipkan keris ke dalam peti matinya sebagai bagian dari adat istiadat tanpa bermaksud sinkretisme, just do it. Ad gentes, kepada bangsa-bangsa. Kepada bangsa-bangsa, pewartaan itu dilakukan. Ada beberapa pasal di Ad Gentes, itu salah satu dokumen dari Konsili Vatikan II, yang berbicara tentang karya gereja yang adalah misioner. Gereja itu selalu bermisi, masuk ke dalam setiap ruang hidup manusia. Sebagaimana Allah sendiri sudah bermisi, maka misi gereja terinspirasi oleh misi Kristus sendiri.
Allah bermisi ke tengah manusia. Apa bermisi dalam arti di sini? Berangkat ya, bukan diutus. Karena kita bisa salah mengerti misi. Diutus berarti ada yang mengutus Allah. Bukan pada level itu. Tetapi Allah masuk ke dalam budaya manusia. Maka manusia karena diutus oleh Allah sendiri masuk ke tengah budaya kita untuk mengajarkan iman. Para pewarta masuk ke tengah budaya kita untuk mengajarkan iman. Yesus dikafani itu budaya Yahudi. Orang Kristen berjas itu jas akhirnya masuk ke dalam orang Indonesia, budaya Indonesia yang sebenarnya barangkali dibawa oleh penjajah atau Portugis atau Belanda. Di beberapa tempat kami pakai jubah. Karena budaya kami adalah budaya Kapusin yang beberapa di antaranya diadopsi dari budaya abad pertengahan. Begitu ya. Maka kita hidup di dalam budaya kita masing-masing. Saya seorang Batak, tetapi di saat yang sama saya adalah seorang selibat, seorang Kapusin. Nah, mengapa orang Kristen itu pakai jas? Kalau pakai jas tidak semua. Ada yang pakai baju daerah juga, tergantung kebiasaan setempat. Sementara Yesus dikafani karena orang Kristen tidak dicabut dari budayanya ketika dia harus mengikut Kristus. 100% Indonesia, 100% Katolik, itu berlaku. Saya orang Batak, dan kebatakanku tidak gagal karena saya seorang Kristen, karena saya mengikut Kristus, karena saya Katolik. Kebatakanku tidak dianulir karena saya seorang Kristen. Saya bisa serentak menjadi seorang Batak yang baik, dengan adat istiadatnya yang indah, dengan tortornya, dengan tarobonya, silsilah kekeluargaan, genealoginya. Itu tidak rusak. Dan saya serentak bisa menjadi seorang Kristen yang saya usahakan baik untuk mengikut Kristus sebisa yang saya tahu dan mampu. Kuharap jelas, maka kekristenan tidak mencabutmu dari budaya. Tidak ada paksaan untukmu untuk berkain kafan ketika meninggal. Tidak ada paksaan untukmu mengikuti budaya di luar dari dirimu supaya kamu bisa menjadi pengikut Kristus. Kalaupun harus dikatakan ada budaya yang lain, maka budaya yang kamu ikuti adalah budaya mencintai. Itu sangat mendasar dalam pewartaan gereja. Gereja tidak mencabutmu dari budaya, tetapi tidak menjadikan ajaran gereja dan budaya itu menjadi campur baur. Karena Allah yang esa, yang menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita dan kemudian mengutus Roh Kudusnya, itulah yang kita imani dimanapun dan kapanpun kita berada sebagai orang apapun kita. Maka gereja Katolik dengan Konsili Vatikan keduanya sungguh istimewa. Gereja sungguh misioner dan visioner dengan Konsili Vatikan keduanya. Banyak orang tidak setuju, perubahan itu tidak mudah untuk diterima. Tetapi gereja tetap hidup dalam situasi apapun, dalam badai apapun dalam kehidupan kita, karena gereja terutama bukan membawa budaya lokal dari beberapa daerah tertentu, tetapi membawa Kristus sendiri. Kamu tidak harus menjadi seperti orang Italia supaya menjadi seorang Katolik. Kamu tidak harus memiliki budaya seperti orang Timur Tengah supaya bisa menjadi pengikut Kristus. Semoga jelas video ini dan pace e bene.